Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dengan NIM 2008662. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrian dengan NIM 207-665. Nama saya Nan Wisman dengan NIM 2007024 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dari kelas PKN 2020A. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan pengertian dari modal sosial yang dimana artinya merupakan serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota kelompok masyarakat yang saling terkait didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan juga jaringan sosial. Di sini saya akan menjelaskan perihal revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Lalu, revolusi industri ini menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan, penduduk, dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan peran Pancasila di dalam revolusi industri. Pendekatan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dari tenaga pendidik ke peserta pendidik, yang dimana tenaga pendidik lebih dominan di kelas yang serba tahu segalanya, serta peserta didik dianggap seperti kertas putih yang tidak ada goresan sedikit pun. Sebenarnya pembelajaran ini sudah tidak sesuai dengan revolusi sekarang. Maka dari itu, tenaga pendidik harus cari tahu metode pembelajaran yang sesuai dengan era sekarang. Era di mana dunia teknologi dan informasi yang bisa memuat banyak data. Peserta didik bahkan mahir dalam mengakses informasi dan mencari materi pengetahuan pembelajaran dibandingkan tenaga pendidik. Juga mencari metode pembelajaran yang tidak membosankan dengan melakukan cara-cara seperti layaknya animasi dan video-video dan juga game. Karena dalam ciri-ciri era revolusi adalah yang pertama serba banyak data, yang kedua robot otomatis. Yang dimasukkan robot di sini adalah menjalankan semua aktivitas yang ada sehingga manusia dipermudahkan oleh manusia sendiri. Yang ketiga 3D printer, maksudnya adalah semua serba menggunakan alat cetak, jadi peserta didik dapat digunakan biar tidak menulis lagi. Bisakah guru atau pengajar tidak tergantikan oleh teknologi atau alat secanggih di era revolusi ini? Seharusnya peran guru atau pengajar itu tidak dapat digantikan oleh teknologi. Bila dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang ada harusnya tidak dapat tergantikan. Dari semakin canggihnya di era revolusi ini, semakin banyak penggunaan teknologi untuk kehidupan. Bila era ini terus berkembang dan perubahan yang ada, kita juga perlu memilah dalam teknologi yang digunakan, tidak merubah isi dari Pancasila yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan dahulu. Salah satu hal yang perlu kita waspadai dalam era ini yaitu penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab yang berdampak pada salah satu di antara nilai-nilai Pancasila, contohnya dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia, di mana peserta didik harus setiap saat memegang HP, mengecek HP untuk informasi-informasi yang ada dari sekolah, bukan lagi untuk bertatapan muka mengetahui semua informasi yang ada. Sehingga untuk bertemu dari narasumber informasi kita tidak lagi menjalin yang namanya silaturahmi untuk membentuk persatuan dan kesatuan, menyebarkan segala informasi yang bohong dalam pendidikan seperti beasiswa. Jadi kita tahu Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman dalam kehidupan. Di Indonesia menerapkan Pancasila dalam pendidikannya. Yang membuat Indonesia berbeda dari negara lain dalam pedoman pendidikannya adalah Pancasila terdiri dari 5 sila. Ini yang harus diamalkan dalam pendidikan. Walaupun zaman semakin berkembang dari waktu ke waktu, pendidikan bukanlah landasan yang kaku sehingga tidak bisa mengikuti. Malahan pendidikan harus bertekad mengikuti zamannya. Di era revolusi
Teknologi super duper sangatlah canggih ini, di mana kita bisa menggunakan yang mendapatkan informasi yang cepat dan banyak.